inilah kebenaran. Maaf, bayangkan berapa banyak orang Kristen hanya untuk mencari satu kehendak Tuhan saja, puasanya 3 hari. Itu pun belum tentu dengar setelah 3 hari puasa. Betul? Kan kasihan Tuhan. Nah, dalam 3 hari kita sembunyi karena doa puasa, itu setan sudah kerja berapa ribu orang yang dia bunuh. Loh, betul tidak ngerti konsep ini? Kita untuk dapat satu kehendak Tuhan aja belum tentu dapat. Puasa segitu lama. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada konsep yang salah dalam hidup kita. Saudara lihat Kejadian 5. Ya, ayo kita lihat ini. Kata ini yang kita harus tahu kebenarannya. Kejadian pasal yang ke-5 ayat 22. Dan Henokh hidupnya bagaimana? Bergaul dengan Tuhan. Nggak main-main selama 3 minggu. Ya, selama berapa tahun itu? Selama 300 tahun lagi. Nah, kata lagi itu menunjukkan apa? Sudah 300 tahun, masih ada lagi. Wah, berapa lama dia hidup bergaul dengan Bapa di surga. Saya tidak membuat saudara bingung, tapi ini fakta. Saudara cari di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ternyata seperti Henokh, Nuh, Abraham, Musa, Yusuf, Daud, seterusnya. Kalau Salomo masih ada kata itu, tapi yang ini tidak. Termasuk Paulus. Kita tidak akan menemukan kata-kata ini. Maka berdoalah Nuh, berdoalah Henokh, berdoalah Abraham, berdoalah Musa. Itu enggak ada kata itu. Yang Alkitab tulis seperti ini, bergaulah Henokh dengan Bapa di surga. Bertanyalah Musa, berkatalah Musa, bertanyalah Daud. Enggak ada kata berdoa, saudara. Kata doa atau sembahyang itu adanya cuma dalam agama. Lalu mereka itu ngapain? Ya ini, bergaul. Hebat sekali. Ayo saya buktikan ini ya, dengan cepat saja. Kejadian 6. Kejadian 6. Wah, kalau lihat Kejadian 6 ini saya kagum sekali. Ayat yang ke-8. Ya, saya lompat dulu langsung ke 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Favor. Kata itu muncul. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidupnya bagaimana? Bergaul dengan Tuhan. Adapun bumi telah rusak. Seterusnya, ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Nggak ada dibilang Nuh berdoa. Buatlah bagimu, ayat 14, sebuah bahtera dari kayu gofir. Nah, kita lihat dulu dalam bagian ini. Roh Kudus, jamah kami supaya kami betul-betul hidup kami berubah dengan Bapa di surga. Pada zaman Nuh hidup, itu transportasi air belum ada. Betul tidak? Di samping manusia masih sedikit jumlahnya, nggak seperti sekarang, juga belum kenal. Jadi saudara, yang namanya kapal, apalagi bahtera, itu nggak pernah dikenal orang. Yang namanya perahu dan getek, tahu geteknya masih ingat? Rakit, masih ingat nggak? Itu saja nggak pernah dipakai, nggak ada. Tiba-tiba Papa berkata, Nuh buat bahtera. Sayang saya nggak bawa ukuran resminya ya, ukuran meter. Gede sekali bahteranya Nuh, bayangkan. Yang dibawa nggak cuma kelinci, kucing, tupai, betul? Apa yang dibawa masuk binatang itu? Yang gede-gede juga. Bayangkan gorilanya, jerapahnya. Wih, segede-gede itu saudara. Terus yang saya nyesel, kenapa Nuh bawa nyamuk? Itu sebabnya kami di Papua kena banyak malaria. Aduh, kenapa Nuh bawa nyamuk hari itu? Kalau saya di sana saya bilang, Nuh jangan bawa nyamuk, Nuh please. Aduh, kalau kami kena malaria sengsara betul saudara. Kena demam berdarah, begitu banyak orang mati. Nah, mereka nggak cuma dibawa binatangnya saja. Mereka bawa apanya juga? Makanannya. Untuk stok
sekian bulan. Bisa bayangkan segede apa kapal itu. Betul, siapa pernah ikut cruise? Bahwa orang segitu aja berapa banyak makanannya itu. Setiap pelabuhan harus berhenti untuk masukkan makanan lagi. Ini berbulan-bulan. Nggak pernah berhenti di pelabuhan manapun. Stoknya itu luar biasa. Ingat, zaman itu belum ada gergaji, belum ada paku, belum ada lem. Itu saya nggak bisa bayangkan. Apa nunggak pusing harus buat kapal sebesar itu. Saudara, ayo mikir. Sekarang zaman begitu maju. Betapa sulitnya buat kapal segede itu. Nah, kalau Nuh tidak punya hubungan yang baik bergaul dengan Papa di surga, nggak akan jadi. Maka itu proyek itu memakan waktu 120 tahun, saudara. Nggak ada gergaji, nggak ada paku, nggak ada lem, bisa bayangkan. Semua hanya Nuh mendengar suara Papa di surga. Begini, motongnya, begini, begitu. Ada pergaulan yang luar biasa. Oke, saya lanjut. Jadi tidak ada kata berdoalah Nuh, itu tidak ada. Nuh bekerja sambil berdiskusi. 22, lihat itu, langsung aja. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ayat 1 pasal 7. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Saudara, bayangkan selama 120 tahun bekerja, Nuh gak banyak ngomong, gak cerewet, gak banyak tanya. Maka itu selama pekerjaan itu dilakukan, kita kagum, hampir tidak pernah ada pertanyaan dari Nuh kepada Bapa di surga. Hampir tidak ada. Maka itu saudara baca, Nuh hanya melakukan apa yang difirmankan. Gak ada satu kata pun Nuh berdoa, Nuh tidak. Ayat 5 masih pasal 7. Sama yang dilakukan. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera bersama keluarganya. Semuanya itu. Ayat 11 pada waktu umur Nuh 600 tahun. Terus pada hari itu juga ayat 13. Masuklah Nuh serta anak-anaknya semuanya. Saudara, tidak diketemukan bagaimana Nuh berdialog dengan Papa di surga. Dia hanya ikut saja dengan apa yang diperintahkan itu. Hebat sekali. Kejadian 12. Kita lebih kagum lagi kepada Abraham. Ayat 1. Kejadian 12. Saudara lihat itu. Kalimat pertama berbunyi apa? Kata pertama berbunyi apa? Baca Alkitab saudara. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Bukan Abram, belum Abram. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan seterusnya. Saya tanya begini kepada saudara, ini luar biasa. Ketika Abram pertama kali mendengar suara pencipta alam semesta, waktu itu Abram belum tahu siapa. Saya tanya, Abram sudah hidup mengenal Tuhan atau masih jadi penyembah berhala ketika firman ini pertama sampai kepada dia? Siapa bisa jawab? Kalau saya tanya gini, dia itu sudah Kristen atau belum? Dah, kita aja gampangnya. Ayo, sudah atau belum? Cuma ada satu di antara dua. Belum, saudara. Karena di dalam kitab Yosua 24 dikatakan, ingat, Yosua berkata, ketika nenek moyang kita dipanggil dari seberang sungai Efrat, mereka itu penyembah berhala. Ini yang kita harus kagum. Bagaimana Abram belum kenal yang namanya Yahweh, yang akhirnya jadi Tuhan Israel dan jadi Tuhan kita, pencipta alam semesta, belum tahu karena dia bersama keluarganya masih penyembah berhala. Ada suara, tinggalkan negerimu, tinggalkan, dan kamu pergi tanpa diberitahu harus kemana. Menarik bukan? Kalau Nuh memang sudah kenal karena dari keturunan Set, jadi Nuh gak sulit. Tapi Abram ini belum tahu apa-apa. Saya sering menggunakan kalimat ini, dengarkan. Sekristen-kristennya kita. Ngerti kata sekristen-kristennya kita? Kalau nanti malam waktu kita tidur, salah seorang saudara Tuhan datang. Misalnya Pak Selamat, besok kamu ke LAX bersama